Malaysia terbakar api cemburu melihat timnas Indonesia semakin berjaya di ronde ketiga. Pasukan Merah Putih berhasil menjadi wakil kebanggaan ASEAN. Sementara Malaysia masih sibuk berjuang untuk menembus putaran final Piala Asia 2027. Demi bersaing di level Asia, FAM bakal dirombak habis-habisan oleh Tunku Ismail Idris. Deretan bintang grade A juga mulai dikejar untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Bagaimanakah kecemburuan Malaysia melihat prestasi hebat timnas Indonesia? Semakin cemburu melihat prestasi skuad Garuda. Publik Malaysia awalnya berani koar-koar meremehkan timnas Indonesia. Momen ini terjadi saat skuad Harimau Malaya menembus ranking 128 FIFA, melewati posisi timnas Indonesia. Skuad Garuda tetap berada di peringkat 129 FIFA usai dibantai habis Jepang. Ranking baru Malaysia bikin netizen negeri jiran langsung koar-koar meremehkan Jay Itzes dan kawan-kawan. Tim rakyat 277 juta di bawah tim rakyat 33 juta. Skuad berisi pemain kelas atas ternyata nggak menjamin dapat hasil bagus, tulis netizen negeri jiran di X. Media Vietnam juga ikut-ikutan membakar kesombongan warganet Malaysia. Kanal berita Soha terkejut timnas Indonesia yang punya skuad lebih mewah justru disalib oleh pasukan hitam kuning. Hasil dari berbagai kompetisi mempengaruhi posisi tim-tim di Asia Tenggara dalam peringkat FIFA. Secara mengejutkan, Malaysia berhasil melampaui Indonesia, tulis Soha. Namun euforia pendukung Harimau Malaya nggak berlangsung lama. Publik negeri jiran harus tertunduk malu karena pasukan Garuda segera bangkit dari keterpurukan. Kemenangan atas Arab Saudi bikin timnas Indonesia meroket naik ke posisi 125 ranking FIFA. Sebaliknya Malaysia harus menanggung malu tertahan di posisi ke-133. Netizen negeri jiran juga semakin cemburu usai timnas Indonesia mencetak rekor di ronde ketiga. Skuad Garuda sukses melampaui jumlah poin Vietnam dan Thailand. Setelah memandang remeh, rakyat Malaysia ternyata mulai respect dengan prestasi timnas Indonesia. Bahkan kanal berita Makan Bola menilai skuad Garuda punya harapan ke Piala Dunia. Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong berhasil memecahkan rekor Asia Tenggara dengan menjadi tim terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tulis Makan Bola. Komentar positif untuk timnas Indonesia juga turut disampaikan oleh Raja Isa. Buat saya, kekompakan bermain secara tim adalah senjata istimewa timnas Indonesia. Marcelino adalah bagian dari tim. Semua pemain dari lini ke lini sangat menonjol, uji pelatih asal Malaysia ini. Ki Sundaresan selaku pandit lokal negeri jiran juga kagum dengan performa skuad Garuda. Komitmen untuk menghentikan peluang Arab Saudi. Tapi yang paling penting adalah proses counter attack. Serangan kilat Indonesia sangat luar biasa. Itu yang menurut saya adalah pondasi yang memukau di SUGBK. Pandit Astro Arena ini juga memuji performa Marcelino Ferdinand saat mencetak brace kontra Arab Saudi. Marcelino adalah masa depan sepak bola Indonesia. Tak masalah pemain keturunan yang masuk, tetapi pemain ini adalah masa depan dan jembatan antara pemain keturunan dan lokal. Namun netizen Malaysia sedikit cemburu dengan jiwa nasionalisme pemain keturunan Indonesia. Penggawa skuad Garuda terlihat sangat menghayati lagu Tanah Airku. Jika benar, pemain keturunan yang bermain untuk Malaysia nanti, apakah dia bisa menyanyikan lagu Negaraku seperti Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun yang bisa menyanyikan lagu Tanah Airku? Tulis akun @mofasat di X. Revolusi besar-besaran demi mengejar timnas Indonesia. Publik negeri jiran juga iri dengan kehebatan PSSI mengurus timnas Indonesia. Federasi yang dipimpin Erick Thohir ini terbukti sukses mengangkat prestasi skuad Garuda. Sementara FAM justru semakin mundur di bawah komando Datuk Hamidin. Federasi negeri jiran ini sering dihujat oleh netizen Indonesia karena kalah hebat dari PSSI. Bukan hanya warganet biasa, FAM juga dikritik langsung oleh mantan pemain skuad Harimau Malaya. Azlan Johar kesal melihat prestasi pasukan hitam kuning yang semakin tertinggal. Kita harusnya iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan kita agar bisa bersaing dengan mereka. Bagi saya, di sepak bola Malaysia setiap hari kita tertinggal.
tegas Azlan dikutip Stadium Astro. Komentar pedas untuk FAM juga dilontarkan oleh pandit lokal negeri jiran. Lihat negara tetangga kita, Indonesia. Federasi mereka punya masalah, tapi mereka dengan cepat mengubah keadaan. Indonesia punya rencana yang matang, dan mereka sekarang menuai hasilnya, ujar Zulakbal bin Abdul Karim. Kehebatan PSSI bahkan sudah diakui langsung oleh Tunku Ismail Idris. Pemilik Johor Darul Takzim ini menilai FAM butuh sosok hebat seperti Erick Thohir. Para pemain FAM kekurangan visi, komitmen, pengetahuan, dan semangat. Di sisi lain, Erick Thohir menunjukkan kemampuan finansial, keahlian, dan koneksi internasionalnya yang membuat sepak bola Indonesia semakin maju, tegas Tunku Ismail. Jika terlambat berbenah, FAM diprediksi bakal semakin ketinggalan dari PSSI. Salah satunya terancam gagal mempersiapkan Malaysia untuk tampil di Piala Asia 2027. Jalan skuad Harimau Malaya untuk lolos semakin berat karena harus menjalani babak kualifikasi. Skuad asuhan Paul Marty masuk di pot kedua undian kualifikasi Piala Dunia 2027. Malaysia berpotensi menghadapi negara-negara tangguh yang sudah menunggu di pot 1. Sebut saja Suriah, Thailand, Tajikistan, Lebanon, Vietnam, dan India. Saat Malaysia sibuk berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027, skuad Garuda justru bisa bersantai. Pasalnya, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos berkat masuk ronde ketiga. Dapatkan kaos polos Aero Street cuma dengan harga 50 ribuan. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Tunku Ismail bin Ibrahim langsung melakukan gebrakan demi merevolusi Malaysia. Pemilik Johor Darul Takzim ini langsung berguru pada sosok Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Bertemu dengan Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Indonesia FA Erick Thohir, pemilik Persib Bandung Glenn Sugita, dan pemilik Valencia Peter Lim tadi malam. Kami berdiskusi tentang rencana masa depan yang positif, tulis Tunku Ismail di Instagram. Sebelum pria 40 tahun ini turun tangan, Federasi Malaysia dilanda carut-marut yang gak berkesudahan. Alasannya karena FAM dianggap kekurangan orang yang berkompeten. Alhasil gebrakan yang dilakukan Tunku Ismail disambut positif publik negeri jiran. Ki Sundarasan menyambut antusias dengan langkah yang diambil bos JDT tersebut. Di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat eksekutif atau di tingkat pemimpin, terdapat dinamika yang jauh lebih positif, ujar pandit Astro Arena ini. Selain itu, Faiz Gurun juga memuji Tunku Ismail yang mau menemui Erick Thohir. Langkah networking ini adalah langkah yang baru bagiku. Kenapa saya katakan baru? Saya rasa saya belum pernah melihat di antara para pemimpin sepak bola di Asia Tenggara sebelumnya, ungkap tandem Ki Sundarasan ini. Meski begitu, Tunku Ismail meminta fans Harimau Malaya untuk bersabar. Pemilik Johor Darul Takzim ini gak berjanji akan langsung menyulap prestasi pasukan negeri jiran. Di JDT, saya diberi waktu dan kontrol penuh terhadap skuad yang ada, mulai dari perencanaan, peningkatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, supporter Malaysia ingin mendapatkan hasil instan. Mereka gak mau berproses dan berpikir Malaysia seperti Brazil, kata Tunku Ismail. Belum kapok mengejar pemain keturunan. Malaysia langsung berambisi mengikuti timnas Indonesia dengan memanggil para pemain keturunan. FAM masih optimis banyak bintang grade A yang bisa dirayu pulang. Padahal skuad Harimau Malaya selama ini sering kena tipu pemain keturunan. Salah satunya ketika gagal menaturalisasi Matchdale yang sempat dianggap punya darah Malaysia. Pasukan hitam kuning juga gagal mendapatkan Ferdy Drift dan Ethan Whitley. Namun FAM tetap ngotot bergerak cepat mencari pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi. Seperti yang saya katakan, sekitar tanggal 15 atau 18 Desember nanti kami akan mengumumkan program ini. Saya yakin pengumuman ini akan jadi titik balik sepak bola Malaysia, ujar Datuk Kamarul selaku perwakilan FAM. Deretan nama bintang keturunan yang bermain di Eropa sudah resmi dikantongi. Harvey Nips disebut sebagai pemain yang dirumorkan bisa memperkuat Malaysia. Gelandang 25 tahun ini menjadi penggawa utama dari Reading di Ligue 1 Prancis. Selain itu, Iggy Houben juga disebut akan segera berseragam Harimau Malaya. Pasalnya, sang pemain mengaku memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Saya mempunyai hubungan darah dengan Malaysia melalui nenek saya. Ini kesempatan bagus untuk mewakili Malaysia dan saya sangat senang dengan berita ini, ucap Houben. Selain itu, Malaysia juga disebut mengincar bintang grade A papan atas.
Josh Brownhill dan Kiernan Desbury Hall kabarnya bakal dikejar FAM untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Dapatkan sweater crewneck premium yang harganya cuma 50 ribuan. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Dengan siasat revolusi besar-besaran FAM, mampukah Malaysia mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia?